Perkenalkan, nama saya Andi Satya dengan NPM 2041183 dari kelas 1 MNMC. Nama saya Alexander dengan NPM 2041141 dari kelas 1 MNMC. Perkenalkan, nama saya Alexander Jani Wijaya dengan NPM 2411144 dari kelas 1 MNMC. Perkenalkan, nama saya Misalo, NPM 2041174 dari kelas 1 MNC. Saya akan menjelaskan tentang bab 1.1 yaitu latar belakang. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan suatu usaha bisnis yang pengelolaannya dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha dengan lingkup kecil. UMKM memiliki harapan masa depan yang baik dalam memajukan perekonomian Indonesia untuk lebih diberdayakan. Kesempatan berbisnis tersebut diberkaitan dengan kondisi perekonomian nasional yang dapat dikatakan masih sangat kurang. Penyebab dari kondisi tersebut dikarenakan masih banyaknya masalah yang harus dihadapi UMKM itu tersebut. Apalagi di masa pandemi seperti ini yang menjadi penghambat untuk majunya UMKM. Salah satu UMKM yang mengalami permasalahan yaitu UMKM Ngombe Kopi Batam. UMKM ini menjual berbagai jenis kopi dan makanan maupun minuman lainnya. UMKM ini didirikan oleh Nelly Wijaya pada tanggal 30 Juli 2019. Kemudian berpindah lokasi ke Komplek Rukun Nagayu Newton Blok G nomor 3, Lubuk Baja, Kota Batam pada tanggal 1 Februari 2020. Dengan pendapatan yang didapatkan dari bulan Juli 2019 hingga Maret 2020 berkisar antara 500.000 sampai 1 juta per bulannya. Sedangkan pendapatan yang didapatkan pada bulan Maret 2020 hingga September 2020 berkisar antara 300.000 hingga 600.000 rupiah. Jadi dapat disimpulkan omset UMKM Ngombe Batam ini menurun pada saat pandemi. Sehingga kami ingin membantu UMKM ini untuk meningkatkan pendapatan pada saat pandemi. Masuk ke 1.2 yaitu rumusan masalah. Kelompok kami memiliki 5 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana analisa penerapan strategi terhadap 4P. Yang kedua adalah bagaimana analisa hasil survei persepsi konsumen terhadap 4P. Yang ketiga, bagaimana analisa metode untuk masuk ke bisnis internasional bagi UMKM. Yang keempat, bagaimana bentuk kepemilikan bisnis UMKM. Kemudian yang terakhir yaitu kelima, bagaimana strategi pemasaran terhadap media sosial bagi UMKM. Perlu diketahui 4P di sini yaitu produk, price, place, and promotion. Masuk ke 1.3 yaitu tujuan penelitian. Kami memiliki 5 tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisa penerapan strategi terhadap 4P. Yang kedua, menganalisa hasil survei persepsi konsumen terhadap 4P. Yang ketiga, menganalisa metode untuk masuk ke bisnis internasional bagi UMKM. Yang keempat, menjelaskan bentuk kepemilikan bisnis UMKM. Dan kemudian yang kelima yaitu menjelaskan strategi pemasaran melalui media sosial bagi UMKM. Masuk ke 4.1 yaitu analisa dampak penerapan strategi terhadap produk. Menurut kelompok kami, strategi yang cocok untuk UMKM ini yaitu menyediakan fasilitas mesin pembuat kopi, sehingga proses pembuatan kopi menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat meningkatkan jumlah produksi dalam rentang waktu yang cepat. UMKM juga diharapkan dapat menggunakan gelas yang lebih ramah lingkungan seperti gelas kertas untuk take away, sehingga dapat mengurangi pemakaian energi dan konsumen juga turut serta dalam membantu memelihara lingkungan. 4.2 yaitu analisa dampak penerapan strategi terhadap price atau harga. Menurut analisa kelompok kami, harga yang ditawarkan oleh UMKM ini sudah sangat cukup murah dibanding kompetitor lainnya. Sehingga kami menyarankan UMKM ini untuk tetap mempertahankan harganya sehingga dapat menjadi nilai plus dibanding UMKM lainnya. Dan membuat paket pembelian yang lebih menguntungkan serta memudahkan konsumen dalam pemesanan produk yang ditawarkan. 4.3 yaitu analisa dampak penerapan strategi terhadap place atau tempat. Menurut kelompok kami, strategi yang cocok untuk membantu UMKM ini yaitu membuat penunjuk arah lokasi UMKM dan mengubah tampilan banner UMKM menjadi lebih besar. Karena dapat dikatakan, lokasi untuk menemukan UMKM ini sangat sulit. Sehingga berdampak pada strategi yang kami terapkan untuk UMKM dalam memudahkan pelanggan yang ingin datang ke UMKM. Kami juga menyarankan agar UMKM mau merancang lokasi pemasaran dengan menggunakan fasilitas yang tidak menguras energi, seperti menggunakan pencahayaan variabel yang dikaitkan dengan pencahayaan gerak sensor. Analisa dampak penerapan strategi terhadap promosi. Menurut analisa kelompok kami, strategi promosi yang mereka terapkan kurang maksimal. Oleh karena itu, strategi yang cocok untuk membantu UMKM ini yaitu aktif promosi dalam media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk memperluas jangkauan pemasaran mereka. Analisa hasil survei persepsi konsumen terhadap 4P. Demografi responden. Yang pertama, jenis kelamin. Berdasarkan pie chart dapat dilihat bahwa data jenis kelamin responden kebanyakan berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 17 orang dengan presentase 60,7%. Dan perempuan berjumlah 11 orang dengan presentase 39,3%.
Yang kedua, pada kategori usia, yaitu usia di bawah 20 tahun berjumlah 24 orang dengan persentase 85,7%. Untuk rentang usia 20-30 tahun dan di atas 40 tahun sama-sama berjumlah 2 orang dengan persentase 7,1%. Pada kategori status terdapat 25 orang dengan persentase 89,3%. Untuk belum menikah dan sebanyak 3 orang dengan persentase 0,7% lainnya telah menikah. Pada kategori pekerjaan, kebanyakan responden kami mahasiswa atau pelajar yang berjumlah 21 orang dengan persentase 75%, wira swasta terdapat 1 orang dengan persentase 3,6%, dan berjumlah 6 orang dengan persentase 21,4% ialah pekerjaan lainnya. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen dari UMKM Ngombe Kopi Batam adalah sebagian besar kalangan muda seperti mahasiswa atau pelajar, dan mayoritas adalah laki-laki. Statistika deskriptif 4P. Berikut ialah histogram hasil survei persepsi konsumen terhadap 4P. Selanjutnya terdapat tabel bauran pemasaran yang kami olah dari survei kuesioner. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 28 responden yang menanggapi survei kuesioner UMKM Ngombe Kopi Batam. Pada perhitungan rata-rata atau min, harga mendapat nilai 8,57, produk bernilai 8,21, lokasi bernilai 7,43, dan promosi bernilai 7,29. Pada perhitungan mode atau modus, bagian harga dan promosi mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan lainnya, yaitu 10 untuk keduanya. Selanjutnya pada bagian produk bernilai 8 dan lokasi 7 dan 8. Pada perhitungan median atau nilai tengah, semua penilaian terhadap 4P mendapat nilai tidak kurang dari 8. Pada perhitungan variansi, promosi mendapat nilai tertinggi yaitu 23,89. Selanjutnya pada penilaian lokasi bernilai 12,882, untuk harga bernilai 9,85, dan nilai terendah yaitu pada produk yang bernilai 8,45. Pada perhitungan standar deviasi, bagian promosi dengan nilai 4,89, lokasi dengan nilai 3,589, harga dengan nilai 3,14, dan nilai terendah pada produk yang bernilai 2,91. Pada perhitungan max, semua komponen 4P mendapat nilai 10, serta pada perhitungan range, produk mendapat nilai 4, harga bernilai 5, lokasi bernilai 8, dan promosi bernilai 4. Saya akan menjelaskan mengenai metode bisnis internasional. UMKM Ngombe Kopi Batam saat ini masih belum bisa menuju tahap internasional karena menurut data yang kami dapat masih ada penilaian rendah terhadap lokasi dan promosi yang mereka lakukan. Namun tidak menutup kemungkinan karena untuk penilaian kualitas dan harga mereka mendapat nilai yang tinggi dari pengunjung. Jadi kami menyarankan UMKM kami untuk melakukan metode lisensi, di mana metode lisensi ini dapat dilakukan dengan memberikan sebuah hak keistimewaan kepada perusahaan yang ada di luar negeri untuk memasarkan produk UMKM ini. Tetapi dalam melakukan metode ini, UMKM perlu mengevaluasi dan mengembangkan kualitas setiap komponen, produk, harga, lokasi, dan promosi supaya dapat sesuai dengan kualifikasi ketika masuk ke bisnis internasional. Selanjutnya mengenai bentuk kepemilikan bisnis. Bisnis ini dipegang oleh seorang wanita yang bernama Nelly Wijaya, sehingga kami menyimpulkan jenis kepemilikan bisnis ini adalah perusahaan perseorangan atau sole proprietorship, yang dimana memiliki kelebihan seluruh keuntungannya UMKM merupakan milik pribadi dan sifat kerahasiaan UMKM dapat terjamin baik dari segi keuangan maupun masalah UMKM. Selanjutnya mengenai strategi pemasaran melalui media sosial. Menurut analisa kelompok kami, strategi pemasaran melalui media sosial selama pandemi ini cukup efektif dan sangat berpengaruh besar dalam memasarkan produk UMKM. Biaya pembuatan iklan media sosial cukup mahal, tetapi tidak selalu harus menggunakan jasa pembuatan iklan profesional. Apalagi di mana sekarang seluruh aktivitas kebanyakan menggunakan secara online, jadi diperlukan penyebaran pemasaran secara online. Selanjutnya mengenai analisa grup and social media. Menurut kelompok kami, UMKM yang dapat menjadi pesaing mitra kami adalah Momo Juice Bar and Coffee, Login Cafe, Kopi Silat Lidah, Titik Kumpul Kopi, dan Riz Cafe. Dengan mengetahui hal ini, maka dapat dijadikan peluang untuk UMKM kami untuk mencari dan mengembangkan inovasi baru terhadap produk yang dimiliki UMKM Ngombe Kopi Batam. Ditambah, UMKM kami menggunakan aplikasi sosial media yang sudah cukup terkenal, yaitu Instagram dan Facebook, di mana banyak terdapat inovasi baru dan tren baru yang muncul dari media sosial tersebut. Sehingga ini akan menjadi sesuatu yang sangat efisien. Kami juga memiliki data yang bermanfaat untuk melakukan pemasaran di media sosial, yaitu waktunya sekitar jam 11 siang hingga pukul 13, dan pukul 16 hingga pukul 19. Sehingga mitra UMKM kami dapat mengetahui kapan waktu yang lebih efisien untuk melakukan iklan di media sosial Instagram. Kami menyarankan UMKM Ngombe Kopi Batam memasarkan produk mereka melalui online social networks
and brand community dengan memasarkan produk di jaringan sosial media yang memiliki komunitas merek, sehingga mereka dapat memperluas saluran distribusi, pemasaran, dan meningkatkan persepsi konsumen terhadap citra UMKM. 4.10 Analisa income dan social class. Lebih banyak orang mengunjungi UMKM ini seminggu sekali, yaitu sebanyak 35% dari total pengisi. Mereka rata-rata menggunakan biaya kurang lebih 30.000 setiap pergi ke sana. Karena memang harga produk dari UMKM ini sangat terjangkau dengan kualitas yang tetap bagus. Rata-rata yang mengunjungi UMKM ini juga anak remaja yang berusia kurang dari 20 tahun. Jadi, bisa dikatakan pengunjung UMKM ini adalah remaja yang masih duduk di bangku SMP maupun SMA, yang mungkin belum bekerja ataupun berpenghasilan rendah. Sehingga, hal ini cocok dengan menggunakan teori income-based marketing dengan metode low income consumer, di mana menargetkan pada konsumen berpenghasilan rendah. 4.11 Subkultur. Sebanyak 23% anak remaja atau generasi Z mengakui suka minum kopi mulai berusia dari umur 12-17 tahun. Dan untuk orang tua atau generasi Y sendiri, mengonsumsi kopi merupakan suatu kewajiban. Biasanya, generasi Y minum kopi pada pagi hari. Sebaliknya, generasi Z lebih banyak mengonsumsi kopi pada malam hari ketika mereka berkumpul bersama temannya. Kebanyakan dari generasi Z mengonsumsi kopi bukan karena ingin menikmatinya, tetapi sekedar untuk tren ataupun rasa penasaran. 4.12 Kultur. Budaya konsumsi kopi biasanya dilakukan masyarakat Indonesia di warung-warung kopi. Tapi seiring dengan perkembangannya, istilah baru untuk menyebut warung kopi dengan sebutan kedai kopi. Minuman kopi bukan hanya sekedar selera, menjadi bagian dari gaya hidup sebagian masyarakat kota. Di mana-mana sudah berjamur kedai-kedai kopi ternama. Bagi mereka yang hidup di kota besar, bisa menikmati kopi yang ada di mall seperti Starbucks, J&Co Donut and Coffee, dan lain sebagainya. Kebiasaan yang dilakukan sebagian masyarakat tersebut dalam mengisi waktu luang dengan minum kopi di kedai kopi menjadi kegiatan tersebut sebagai salah satu gaya hidup. Sehingga, membuat budaya baru dan minum kopi yang biasa dilakukan di pagi hari sambil membaca koran, sekarang dapat dinikmati baik siang maupun malam. Tidak sambil membaca koran saja, juga dapat dinikmati sambil bersantai maupun meeting. Sehingga kebiasaan minum kopi sekarang dapat dilakukan setiap waktu dan dimanapun. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.